Kisah di suatu pagi yang cerah di istana Baghdad, Baginda Raja Harun Al-Rashid sedang dalam suasana hati yang sedikit tidak puas. Ia baru saja mendengarkan bisikan dari beberapa penasihatnya yang iri terhadap Abu Nawas, si penyair cerdik yang seringkali lolos dari hukuman raja dengan kelakar dan akalnya yang tajam. Para penasihat itu mengusulkan sebuah ide jahil. "Ampun tuanku yang mulia," ujar salah satu penasihat. "Bukankah Paduka memiliki lumpang batu yang sudah retak dan terbelah dua? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya." Mendengar usulan yang mustahil itu, Baginda Raja langsung kegirangan. Ini adalah ujian sempurna untuk menjibat Abu Nawas. Perintah pun segera dikeluarkan dan dalam waktu singkat Abu Nawas telah dihadapkan ke singgasana raja dengan perasaan berdebar-debar. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas dengan sopan, meskipun hatinya sudah menduga akan ada tugas aneh yang menantinya. Baginda Raja dengan senyum licik yang sulit disembunyikan berkata, "Aku punya tugas baru untukmu, wahai Abu Nawas." "Aku ingin kau menjahit lumpang batu milikku yang retak ini agar menyatu kembali seperti sedia kala." Sambil berkata demikian, Raja menunjukkan lumpang batu yang besar dan terbelah dua. Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat dingin. Wajahnya langsung berubah pucat pasi. "Jebakan apa lagi ini?" gerutu Abu Nawas dalam hati. "Mana mungkin batu bisa dijahit." Raja kemudian memberikan tenggat waktu yang singkat. "Aku beri waktu sehari. Jika kau gagal, hukuman berat menantimu." Gertap Baginda Raja sambil memerintahkan Abu Nawas membawa lumpang batu itu pulang. Abu Nawas mencari akal bulus. Sesampainya di rumah, Abu Nawas tidak panik. Ia mulai memutar otaknya yang cerdas. Menjelang sore, ia menemukan ide yang cemerlang. Ia kemudian pergi ke pasar dan membeli sebotol besar madu lebah. Ia mengoleskan madu itu ke seluruh permukaan pecahan lumpang batu tersebut. Kemudian menaburkan biji-bijian kecil seperti biji wiyen dan biji bunga matahari. Di atas madu yang lengket itu ia membiarkannya semalaman penuh. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa lumpang batu tersebut yang kini sudah dipenuhi oleh semut-semut yang sibuk mengangkut biji-bijian yang menempel pada madu. "Ampun Paduka yang mulia, hamba telah menyelesaikan tugas Paduka," kata Abu Nawas sambil meletakkan lumpang batu di hadapan raja. Baginda Raja Harun Al-Rashid yang sudah siap untuk memarahi dan menghukum Abu Nawas
menjadi terheran-heran. Apa maksud semua ini? Wahai Abu Nawas, mana jahitannya? Aku hanya melihat semut-semut mengerumuni lumpang batuku. Seru sang raja dengan nada kesal. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Ampun tuanku, hamba sudah menjahitnya dengan benang yang paling kuat dan halus di dunia." "Benang apa?" tanya raja penasaran. "Benang yang terbuat dari air liur semut-semut ini, Paduka," jawab Abu Nawas. "Mantap! Benang ini sangat halus sehingga mata manusia biasa, bahkan mata Paduka yang mulia sekalipun, tidak akan bisa melihatnya. Mereka sedang bekerja keras menyatukan kembali batu ini. Hanya saja, agar jahitannya kuat, Paduka harus menunggu beberapa hari sampai pekerjaan mereka selesai sempurna." Raja Harun al-Rashid terdiam. Seribu bahasa ia menatap lumpang batu yang penuh semut, lalu menatap wajah Abu Nawas. Yang polos ia sadar bahwa sekali lagi Abu Nawas telah berhasil mengecohnya dengan logika yang konyol. Namun tak terbantahkan pada saat itu, sang raja tidak bisa menghukumnya karena Abu Nawas seolah-olah sudah melaksanakan perintahnya. Hanya saja butuh waktu ekstra. Akhirnya, alih-alih marah, Baginda Raja justru tertawa terbahak-bahak dan mengakui kekalahannya. Ia membiarkan